Sultan Abdul Mufakir mendadak viral setelah ex-petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana atau Lord Rangga, menyebut Sultan keempat Kesultanan Banten itu sebagai tokoh yang memerdekakan Amerika Serikat. Lord Rangga bahkan menyebut Sultan Abdul Mufakir yang disingkat SAM adalah asal-usul dari kata Paman Sam, julukan Amerika Serikat. Lord Rangga awalnya menyebut Amerika Serikat yang sering dijuluki dengan sebutan Negeri Paman Sam atau Uncle Sam adalah singkatan dari Sultan Abdul Mufakir. US ini US Navy, kenapa depannya US ini Uncle Sam? Samnya adalah Sultan Abdul Mufakir, kata Rangga dikutip kabar Banten.com dari YouTube Deddy Corbuzier. Dia mengatakan pada saat itu mandat Amerika Serikat berasal dari Sultan Abdul Mufakir yang meneruskan tahta Kesultanan Banten setelah Ki Ageng Tirtayasa. Dalam sejarah kerajaan Banten seperti dikutip kabar Banten.com dari Museum Banten Lama.blogspot.com, Sultan Abdul Mufakir adalah raja atau sultan keempat yang bertahta di Banten dengan nama lengkap Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Dalam sejarahnya dari berbagai sumber, Kesultanan Banten didirikan Hasanuddin pada abad ke-16 yang terletak di barat laut Banten atau Jawa pada umumnya. Hasanuddin adalah putra dari Fathahillah atau Sunan Gunung Jati dan mencapai masa keemasan pada kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Banten diislamkan oleh Fathahillah lalu diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin yang memerintah Banten dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Dengan posisi yang strategis inilah yang membuat kerajaan Banten menjadi kerajaan besar di Jawa Barat dan bahkan menjadi saingan berat VOC Belanda yang berkedudukan di Batavia. Raja Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya ke Lampung. Dengan menduduki daerah Lampung, kerajaan Banten merupakan penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda. Setiap pedagang yang melewati Selat Sunda diwajibkan untuk melakukan kegiatan perdagangannya di Bandar Banten. Raja Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi, yang kemudian dilanjutkan putranya yang bergelar Panembahan Yusuf menjadi Raja Banten berikutnya. Pada masa ini terjadi pembangunan hingga kemajuan di bidang pertanian dan pengairan. Setelah 10 tahun memerintah, Panembahan Yusuf wafat akibat sakit keras yang dideritanya. Posisinya digantikan sang putra yang baru berumur 9 tahun bernama Maulana Muhammad dengan gelar Kanjeng Ratu Banten. Untuk sementara diangkat wali raja yakni Mangkubumi yang menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan kerajaan sampai rajanya siap untuk memerintah. Pada tahun 1596 Masehi, Anjing Ratu Banten memimpin pasukan kerajaan untuk menyerang Palembang. Tujuannya untuk menduduki bandar dagang yang terletak di tepi Selat Malaka agar bisa dijadikan tempat untuk mengumpulkan lada dan hasil bumi lainnya dari Sumatera. Bukannya menguasai Palembang, penyerangan Isru justru makan korban. Kanjeng Ratu Banten wafat terkena tembakan. Dari sinilah tahta kerajaan berpindah kepada putranya yaitu Sultan Abdul Mufakir, seorang bayi yang baru berumur 5 bulan. Dengan usianya yang masih bayi, Sultan Abdul Mufakir dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jaya Negara, yang ternyata sangat dipengaruhi pengasuh pangeran bernama Nyai Emban Rangkuh. Pada saat yang sama di tahun 1596 Masehi, pertama kalinya orang Belanda tiba di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka berlabuh di pelabuhan Banten, awalnya hanya datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh dari tahun 1624 sampai tahun 1651 dengan Ramanggala sebagai patih dan penasehat utamanya. Setelah wafat, Abu Mufakir digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Abu Mu'ali Ahmad Rahmatullah. Tetapi berita tentang pemerintahan Sultan ini tidak dapat diketahui dengan jelas. Setelah Sultan Abu Mu'ali wafat, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa, yang memerintah Banten dari tahun 1651 sampai 1692 Masehi. Di bawah pemerintahannya,
Banten mencapai masa kejayaannya, ia berupaya untuk memperluas kerajaan dan mengusir Belanda dari Batavia. Di samping itu, ia memerintahkan kepada pasukan Banten untuk mengadakan perampokan terhadap Belanda di Batavia. Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putra mahkota menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Qahar. Beliau lebih dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji membuat hubungan yang erat dengan Belanda dan hal itu membuat ayahnya menarik kembali tahta kerajaan. Kemudian terjadilah perang saudara di antara keduanya. Peperangan dimenangkan oleh Sultan Haji dan pada akhirnya membawa kehancuran pada kerajaan Banten sendiri.